Shalom pemirsa, Jemaat Tuhan, para pendengar di mana saja Anda berada, shalom, sukacita yang besar kita bisa berjumpa pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan bersama. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus diagungkan. Kita akan sambut firman Tuhan, sebelumnya kita memuliakan Tuhan. Bapa pegang tanganku. Bapak pegang tanganku. Bapak pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa diriku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Oh, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari bersama-sama lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapak pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati Bapa. Pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa.
berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tangan kami ya Bapa. Jadikan kami menjadi saksi bagi dunia. Jadikan kami sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Nama-Mu dimuliakan Bapa. Hamba akan sampaikan firman Tuhan. Pengharapan atas semua kami yang mendengar, semua kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Biar Engkau bertambah-tambah dan hamba berkurang-kurang, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, di mana saja Anda berada, pagi hari ini bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan tentang garam dunia. Yesus berkata, kamulah garam dunia. Puji nama Tuhan. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6 sebagai ayat pokok bagi kita. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji nama Tuhan. Pemirsa pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja kita berada, orang menyebut orang-orang Kristen terbaik itu dengan julukan mereka adalah garam dunia. Ya, orang-orang menyebut orang-orang Kristen terbaik dengan julukan mereka adalah garam dunia. Seorang berkata tentang orang-orang yang dihormati, itu adalah suatu pujian. Orang-orang yang dihormati itu adalah satu pujian dan mereka diberi julukan sebagai garam dunia. Tetapi mengapa? Pernahkah Anda memikirkan dari mana asal mula dan contoh yang diangkat oleh Yesus atau Yesus menyebutkan orang-orang Kristen itu sebagai garam dunia itu? Dan apa saja kekuatan, fungsi, bahkan kehebatan daripada garam sebagai gambaran bagi orang-orang Kristen itu? Di sini saya ingin sedikit menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ingin menjelaskan bahwa garam, kita semua tahu yang biasa di dapur itu, garam mempunyai banyak kemampuan yang mengagumkan. Garam memiliki banyak kemampuan yang mengagumkan. Oleh sebab itu, Yesus dalam hikmatnya, dalam hikmat yang ilahi itu, dia memakai garam sebagai contoh yang menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang terpercaya sebagai julukan terbaik bagi orang-orang Kristen di dunia ini sebagai garam dunia. Karena garam mempunyai banyak kemampuan yang mengagumkan. Seseorang peneliti telah menunjukkan bahwa garam memiliki kurang lebih 14.000 kegunaannya. Ya, jadi ada 14.000 kegunaan daripada garam itu. Apa itu sudah begitu banyak atau masih ada lagi? Tetapi ada 14.000 macam kegunaan dari garam itu. Dan garam adalah, kita kenal bersama-sama, garam adalah pengawet yang mencegah makanan agar tidak menjadi busuk.
Garam juga menjadi bumbu di dapur yang membuat kita merasa enak dengan makanan yang sedap rasa. Dan garam pun memberikan rasa yang tak terlupakan dalam setiap memori manusia. Bahkan garam menjadikan benda-benda itu mengapung. Apabila garam itu dicampur dengan air, maka benda-benda yang ada di dalamnya itu akan mengapung. Dan garam akan menyebabkan rasa haus. Dan ada begitu banyak kegunaan dari garam itu. Dan hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang-orang Kristen, kamu adalah garam dunia. Kamu memiliki 14.000 bahkan lebih dari kegunaan-kegunaan terhebat dari kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Kamu adalah garam dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kata Yesus di sana, kamu adalah garam dunia. Coba kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Tapi yang ingin saya tekankan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah penyedap rasa bagi dunia. Kamu adalah pengawet pembusukan bagi dunia. Kamu adalah segala sesuatu yang sangat berpengaruh bagi dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, kepada kita sebagai umatnya, Yesus menyebut kita adalah garam dunia. Wah, luar biasa. Menjadi garam dunia itu satu predikat yang luar biasa. Kalau kita menjadi garam dunia, bagian pertama yang ingin saya bahas dari firman Tuhan ini. Kalau kita adalah garam dunia, berarti yang pertama, kekristenan yang sejati bekerja sebagai pengawet di dalam berjemaat atau hidup bermasyarakat. Jadi kekristenan yang sejati itu akan bekerja sebagai pengawet di dalam berjemaat. Bukan membusukkan jemaat, bukan membusukkan hidup bermasyarakat, membuat kekacauan, membuat onar, membuat huru-hara. Tetapi kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang bekerja sebagai garam dunia, sebagai pengawet di dalam berjemaat dan bermasyarakat. Puji nama Tuhan. Jadi bagian pertama itu, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang sejati, kita akan bekerja sebagai pengawet, sebagai garam di dalam jemaat kita. Dan dalam hidup bermasyarakat, di rumah, di kantor, di pasar, hidup di kompleks, di kampung, di mana saja. Kita menjadi pengawet. Puji nama Tuhan. Sebab garam memperlambat terjadinya pembusukan. Dan inilah bagian kita. Kita akan memperlambat terjadinya kejahatan-kejahatan. Kita akan memperlambat terjadinya kekacauan. Kita akan memperlambat terjadinya strategi-strategi buruk yang akan merusak pekerjaan Tuhan, bahkan merusak hidup bermasyarakat. Garam akan memperlambat terjadinya pembusukan. Puji nama Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan Yesus itu dengan menyebut kita sebagai garam dunia. Ada satu kisah, ada satu kota di bagian barat Amerika Serikat. Kota ini menolak kehadiran gereja. Kota ini menolak adanya gereja di kota itu. Maka kota itu mengundang kaum gelandangan, orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya kacau balau bagaikan lalat. Akhirnya orang-orang begitu banyak. Mereka datang dan tinggal di kota itu. Sehingga kota itu menjadi kota yang betul-betul kota yang sangat kumuh. Dan para pendiri kota, mereka harus mengalah. Para pendiri kota, mereka orang-orang yang terbaik di kota itu, yang berinvestasi baik di kota itu. Akhirnya orang-orang itu, mereka tidak mau tinggal di kota itu. Mereka keluar dari kota itu. Maka, para pendiri kota, mereka harus mengalah dan mengerti. Mereka meminta kembali, gereja-gereja harus didirikan di kota itu. Wow. Mereka minta, tadinya mereka tolak, sekarang mereka minta. Dengan kota itu sudah mulai hancur, mereka minta gereja-gereja harus segera didirikan di kota itu. Untuk apa? Dengan didirikannya gereja-gereja di kota itu, dapat menyelamatkan kota itu. Dapat menyelamatkan kota mereka.
Jadi Bapak Ibu pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, bahwa gereja sedang mengambil inisiatif. Gereja sedang mengambil peran di dunia ini untuk mengubah wajah dunia, untuk mengubah wajah negara, untuk mengubah wajah bangsa, untuk mengubah wajah kota, wajah kampung, dengan pelayanan-pelayanan yang ilahi, pelayanan-pelayanan yang holistik, pelayanan-pelayanan yang membangun sesuai dengan Alkitab dan pikiran-pikiran Kristus. Jadi kekristenan sejati bekerja sebagai pengawet di dalam hidup berjemaat, bahkan bermasyarakat. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pendengar di mana saja Anda berada. Jadilah garam dunia. Jadilah pengawet di rumah tanggamu. Jadilah pengawet di gerejamu. Jadilah pengawet di kotamu, kampungmu, di bangsamu, di mana saja Anda berada. Biar orang-orang membaca, semua orang melihat bahwa kemuliaan Allah ada di atas kehidupan para anggota gereja, para pendeta, dan semua kita. Dan kita berdampak positif, memberi sumbangsi positif, memberi masukan-masukan, pendapat-pendapat bernilai ilahi untuk satu pengembangan yang tidak membuat menjadi busuk hidup berjemaat maupun bermasyarakat. Tuhan, bagian yang kedua, kamulah garam dunia. Yang kedua, orang-orang yang disebut garam dunia, jemaat-jemaat Tuhan, mereka memiliki iman kepada Kristus. Karena mereka beriman kepada Kristus, Kristus memberi julukan kepada mereka, dunia memberi julukan kepada mereka. Dan terlebih Kristus memberi julukan kepada mereka, garam dunia. Jadi bagian yang kedua, iman kita kepada Kristus akan membumbui kehidupan, sehingga kehidupan itu dapat memberikan rasa kepada dunia. Kehidupan itu dapat memberi cipta rasa yang terbaik bagi dunia dan menjaganya supaya tidak membosankan atau suram dan monoton. Puji nama Tuhan. Jadi sebenarnya beriman itu membumbui kehidupan dunia. Dan lewat nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai ilahi yang daripada Tuhan Yesus, nilai-nilai Kristus, nilai-nilai sorgawi itu akan membuat dunia rasa-rasanya tidak membosankan, tidak suram, tidak monoton. Sebab Allah akan turun lewat kuasa Roh Kudus, akan berakselerasi dan melakukan hal-hal yang selalu manis, selalu indah, selalu mulia, selalu hebat dan tak tertandingi. Iman membumbui kehidupan, sehingga memberi dunia ada terus rasa yang enak. Dunia ada rasa yang indah. Di dunia ada rasa yang sangat-sangat luar biasa yang tak dapat terungkapkan. Jadi begitu banyak orang-orang yang bosan dengan kehidupan. Mereka jenuh dengan hal-hal yang terbaik yang ditawarkan dunia. Mereka bosan, jenuh. Ya. Ada orang-orang mengambil jalan pintas, bunuh diri, mati. Padahal kita bilang bunuh diri itu masuk neraka, tidak masuk surga. Karena mereka bosan dengan kehidupan, mereka jenuh dengan hal-hal terbaik yang ditawarkan oleh dunia. Marilah kita sebagai garam dunia, kita memberi satu cipta rasa sorga, kita memberi satu cipta rasa yang tidak diberikan oleh dunia kepada orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pendengar di mana saja kita berada. Dunia sedang jenuh dengan tawaran-tawarannya sendiri. Mereka melihat segala hal, mendengar segala hal, mencoba segala hal, dan mereka muak dengan segala hal. Mereka sudah coba, tapi mereka muak dengan segala hal. Jadi hidup telah kehilangan kemilau dan keharumannya. Hidup dunia ini telah kehilangan kemilau dan keharumannya. Oleh sebab itu bagian yang kedua ini, mari dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai garam dunia itu, kita membumbui dunia ini dengan cita rasa sorgawi, cita rasa ilahi, cita rasa Kristus, agar kita menjaga stabilitas iman dari semua orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini, supaya tidak membosankan, suram dan monoton, tetapi selalu indah dan mulia. Haleluya. Kita berperan penting. Tuhan menaruh setiap kita di dunia ini karena Tuhan punya maksud. Tuhan menaruh Bapak Ibu di setiap tempat di dunia ini karena
Tuhan punya maksud engkau menjadi garam dunia, menggarami dunia ini. Puji nama Tuhan. Kalau hidup telah kehilangan kemilau dan keharumannya, cita rasa surga mampu mengembalikan semua sukacita dan damai sejahtera. Pagi hari ini, engkau yang bermasalah, engkau yang hidup dalam problematika yang berat, engkau yang mungkin dalam kesusahan, air mata dan sakit penyakit atau apapun, saya ingin beritahu bahwa terimalah Kristus, beriman kepada Dia, agar kuasa ilahinya akan menyebabkan kita menjadi garam dunia. Kita menjadi orang-orang yang tidak membusuk, kita menjadi orang-orang yang awet, dan orang-orang yang memberikan cita rasa surga bagi dunia ini. Ubahlah atmosfer dunia ini sebagai garam dunia. Bagian yang ketiga, engkau adalah garam dunia. Kekristenan yang sejati membuat hidup menjadi sangat menarik dan nyaman. Haleluya. Jadi kehidupan yang sejati itu membuat hidup ini terus menarik dan nyaman. Walaupun usia terus bertambah, tahun-tahun bertambah, tetapi hidup ini sangat-sangat menarik, sangat nyaman. Orang-orang yang melihat kita, mereka tertarik. Cara hidup seperti apa? Karena kita menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Kita menjadi terang, bahkan di sini bilang kita menjadi garam dunia. Itulah yang menarik setiap perhatian. Itu yang menarik perhatian dunia. Jadi kekristenan yang sejati membuat hidup menarik dan nyaman. Coba kita lihat jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Apa kata Alkitab di sana? Ini cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang sebagai garam dunia di gereja pertama, gereja awal dari Yerusalem sampai ke Antioquia, gereja mula-mula itu. Kisah Para Rasul pasal 2 47 berkata tentang jemaat mula-mula ini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Amin. Sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kalau engkau menjadi garam dunia, engkau punya daya tarik yang luar biasa. Kalau engkau sebagai garam dunia, engkau adalah orang-orang Kristen sejati yang membuat hidup ini menarik, hidup ini nyaman, ada cita rasa ilahi. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah mereka terus bertambah dengan orang-orang yang datang bertobat dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, sangat luar biasa. Jadi garam, kita sebagai garam dunia, kita akan menghasilkan hal-hal terbaik di dalam kehidupan. Anda akan memproduk hal-hal terbaik bagi dunia ini, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan. Dan itu akan membuat banyak orang tertarik dan mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Garam dunia mampu membuat petobat-petobat baru datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena hidup sebagai garam dunia itu adalah hidup yang membumbui kehidupan. Jadi hidupmu itu membumbui kehidupan dan memberikan rasa dan bau yang semerbak di dalam kehidupan ini. Jadi ada spesifikasinya, ada kekhususannya, kehidupan. Kita membumbui kehidupan. Hidup yang tawar, kita bumbui hidup-hidup yang tawar hari ini. Berikan garam dunia itu, sebarkan garam dunia itu. Agar banyak orang di sekitar kita, mereka merasa cita rasa yang indah, menjadi cita rasa yang luar biasa. Bahkan semerbak, bau semerbak kehidupan itu membuat banyak orang tertarik. Puji nama Tuhan. Memang ada orang-orang yang putus asa di dunia ini. Ada banyak orang-orang yang hilang pengharapan. Tetapi ketika mereka ketemu Yesus, mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Ada yang sudah tawar sebagai jemaat Tuhan, sudah tawar sebagai orang-orang yang hidup di dunia dan ingin mati rasanya. Tapi saya ingin beritahu bahwa masih ada harapan. Datanglah kepada Yesus. Dia akan menggarami hidupmu dan engkau menjadi garam dunia. Haleluya. Bagian yang terakhir, jadilah garam dunia. Bagian yang terakhir, yang keempat, murid yang benar harus menciptakan rasa haus. Jadi tugas kita hari ini adalah membangkitkan minat orang lain untuk haus akan roti dan air kehidupan. Jadi garam dunia itu juga akan membangkitkan kehausan. Dan kehausan tentang apa? Ini hal rohani yang saya sampaikan. Kehausan dan minat
orang-orang yang belum percaya, mereka minat dan mereka haus akan firman Tuhan sebagai air kehidupan, bahkan sebagai roti kehidupan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Ada suatu kualitas dari seorang Kristen sejati adalah membuat dunia haus akan kebenaran Allah. Itu kualitas hidup dunia. Jangan sampai engkau sama dengan dunia. Orang bilang, sama saja. Yang aktif gereja dan tidak aktif gereja sama saja. Jemaat dengan bukan jemaat sama saja. Kristen dengan bukan Kristen sama saja. Oh, tidak. Murid-murid Kristus yang sejati, yang benar, mereka selalu menciptakan rasa haus sebagai garam dunia. Sehingga tugas mereka adalah membangkitkan minat orang lain untuk haus akan firman Tuhan, haus akan air kehidupan, haus akan roti kehidupan, haus akan kebenaran Allah. Jadi kesaksian kita yang benar-benar itu, yang Alkitabiah itu membuat orang-orang mencari kebenaran itu. Orang-orang mencari Tuhan, mencari Yesus. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar pemirsa di mana saja berada, akhirnya mereka menemukan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul mempengaruhi dunia, menciptakan rasa haus akan dunia. Jadilah orang-orang yang berpengaruh bagi dunia ini, sehingga kita menarik orang-orang datang kepada kebenaran, dan di dalam kebenaran itu mereka berjumpa Yesus. Yesus adalah juru selamat yang telah datang mati di kayu salib. Darahnya menebus dosa-dosa kita, bilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia mati, hari yang ketiga bangkit dan telah naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita, supaya di mana tempat dia berada, kata firman-Nya, kita pun berada di sana. Jadi kehidupan rohani yang benar itu akan terus menular. Kehidupan rohani yang benar itu akan menggarami. Kehidupan rohani yang benar itu mempengaruhi. Kehidupan rohani yang benar itu menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Maukah Anda terus menjadi orang Kristen yang menularkan garam itu? Maukah engkau menjadi orang Kristen yang benar-benar menciptakan rasa haus? Ini tugas kita, membangkitkan minat orang-orang dunia ini untuk haus akan roti kehidupan dan air kehidupan. Terus melayani Tuhan. Sebab Yesus Kristus katakan, upamu besar di sorga. Orang-orang yang melayani Tuhan, mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, Anda adalah orang kepercayaan Tuhan. Orang yang bekerja bermitra dengan Tuhan, bermitra dengan Yesus, menjadi orang kepercayaannya, menjadi tangan kanannya, menjadi orang penting bagi dia. Jadi mari sebagai garam dunia, kita terus melayani Tuhan, mempengaruhi dunia bagi Tuhan. Waktunya Tuhan akan menolong kita semua. Tetap tinggal konsisten menjadi garam dunia. Betapa dahsyat luar biasa julukan Yesus bagi kita sebagai garam dunia. Julukan dunia bagi orang-orang Kristen terbaik. Orang-orang Kristen the best, mereka adalah garam dunia. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, melakukannya setiap waktu. Tetap melayani Tuhan sebagai orang kepercayaan Tuhan. Tuhan baik. Kita mau terus melayani dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadilah garam dunia dan terus melayani dia. Melayani lebih sungguh. Melayani
kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari sama-sama melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Kami mau terus hidup melayani Tuhan, menjadi garam dunia, mengawetkan umat, jemaat, masyarakat sekitar kami, menjadi garam dunia. Iman kami akan bekerja untuk memberi semangat baru bagi dunia, menggarami dunia Tuhan. Kami mau menggarami dunia dengan hidup yang berkarakter Kristus. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk mempengaruhi dunia percaya kepada Kristus sebagai garam. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami, urapi setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam kutuk diputuskan dengan tikan berkat. Mereka yang berkekurangan, cukupkan mereka dengan kekayaan kemuliaan-Mu, sehingga mereka memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Ini firman-Mu Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus berbicara secara detail kepada setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Biar Dia bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Hanya nama-Nya dimuliakan. Kita akan berjumpa dalam pemberitaan firman pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.